Baik, Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Hani. Hari ini kita akan baca dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti kemudian ayat-ayat yang lain sampai pasal 4 saudara boleh baca sendiri di rumah. Tapi perenungan kita ada di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca satu-satu ayat. Ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Lanjut. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Lanjut. Ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. 10. Mengolah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghadiri bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Jadi kalau kita belajar tentang Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai yang ke-12 ini, sebetulnya itu dilatar belakangi dengan bangsa Israel sebetulnya sedang mengalami beberapa persoalan yang sangat besar ketika mereka kembali dari pembuangan. Jadi kalau saudara baca, sebenarnya kitab Maleakhi ini adalah kitab yang ditulis oleh Nabi Maleakhi, satu angkatan dengan kitab Hagai, itu sekitar di abad-abad ketiga, jadi sekitar tahun 400-an sebelum Masehi gitu. Nah, ada beberapa persoalan sebetulnya yang dihadapi oleh Nabi Maleakhi ketika kemudian dia disuruh Tuhan untuk kemudian melayani orang-orang Israel yang berada di Yerusalem ketika mereka kembali dari pembuangan. Nah, kalau tidak semua saya uraikan di sini, ada hal-hal penting saja. Pada waktu mereka kembali dari pembuangan dan menetap di Yerusalem, bangsa Israel sebetulnya sedang terjerumus dalam perbuatan dosa yang begitu mengerikan, di mana mereka sibuk membangun rumah mereka masing-masing ketika mereka kembali dari pembuangan, daripada mereka memperhatikan pekerjaan Tuhan, daripada memperhatikan untuk membangun yang namanya Bait Allah gitu. Jadi mereka merasa rugi untuk memberikan sesuatu di dalam Bait Allah gitu. Mereka lebih fokus kepada urusan mereka, kebutuhan mereka gitu ya secara pribadi, dan hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani itu diabaikan Pak Saudara. Nah, sebetulnya inilah yang kemudian Tuhan marah kepada mereka gitu. Jadi masalah-masalah ini adalah merupakan masalah-masalah yang membuat kemudian Tuhan berfirman kepada mereka. Di dalam Maleakhi pasal 3 itu, ayat yang ke-7. Tuhan berkata begini, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Karena itu Tuhan berkata apa? Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi waktu Tuhan waktu Maleakhi menyampaikan ini, malah justru mereka berkata apa? Loh, dengan cara apa kami harus kembali gitu ya? Nah, kemudian Tuhan menjawab dalam ayat yang ke-8. Sekarang aku bertanya kepadamu dalam bahasa Indonesia sehari-hari, bolehkah manusia menipu Allah? Tentu saja tidak, tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya bagaimana kamu menipu, kami menipu. Lalu Tuhan berkata, kamu menipu aku dalam hal apa? Membayar 1/10 dan memberi persembahan. Gitu. Nah, saudara, bagaimana mereka menipu Tuhan? Ada dua. Yang pertama itu di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 7 sampai 8. Tadi sudah saya sampaikan ya.
Maleakhi 1 ayat 7-8. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbaku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya, dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Lalu Maleakhi 1:14, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Bayangkan loh saudara, bangsa Israel ini memang keterlaluannya luar biasa gitu ya. Jadi mereka menipu Tuhan dengan memberikan kurban, yang kurban mereka berikan itu tidak sempurna, bercacat semuanya. Dan itu Tuhan marah, Bapak Saudara. Jadi apa yang mereka lakukan ini, Tuhan berkata itu merupakan sebuah penghinaan bagi Tuhan gitu ya. Menipu kedua adalah Maleakhi pasal 3 ayat 8. Tadi kita sudah baca, Maleakhi pasal 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan sendiri menjawab, yaitu kalian menipu aku mengenai persembahan persepuluhan. Jadi mereka melakukan pembelaan diri seakan-akan bahwa mereka memberi persepuluhan. Padahal tidak, Bapak Saudara. Mereka itu terlalu menyayangkan semua berkat yang ada pada diri mereka. Karena itu yang mereka lebih fokus adalah bagaimana mereka membangun rumah mereka dulu gitu. Baru kemudian memperhatikan pekerjaan dan pelayanan di bait Allah, Bapak Saudara. Nah, Tuhan berkata bahwa apa yang kamu lakukan ini merupakan penipuan gitu, Saudara. Jadi penipuan inilah yang kemudian menunjukkan bahwa Tuhan marah dengan mereka. Jadi mereka memberikan semacam sebuah alasan menggunakan dua hal ini untuk merayu Tuhan, kira-kira seperti itu. Padahal mereka sendiri tidak memberi, Bapak Saudara. Nah ini menarik. Karena itu Tuhan berkata dalam ayat yang ke-9 dalam Maleakhi pasal 3, kamu telah kena kutuk tetapi kamu masih menipu aku. Bayangkan loh saudara, mereka itu sendiri kalau sudah perhatikan ekonomi sudah morat-marit gitu ya. Karena terlalu mementingkan diri sendiri, sementara pekerjaan Tuhan di bait Allah, orang-orang yang melayani di bait Allah, yang seharusnya mereka harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di bait Allah, itu mereka mengesampingkan, saudara. Akibatnya memang benar-benar ekonomi mereka, kehidupan mereka itu jauh dari Tuhan. Sudah begitu bukan berbalik kepada Tuhan, tapi masih mau melakukan pembelaan diri. Sekarang mari kita melihat sebetulnya persepuluhan itu seperti apa sih yang diajarkan kepada bangsa Israel. Nah itu dalam Ulangan pasal 14, kita perhatikan itu, mulai dari ayat yang ke-22 itu saudara. Setiap tahun kamu harus menyisihkan 1/10 dari seluruh hasil tanam. Ayat yang ke-23, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk tempat ibadah, kamu harus makan persembahan 1/10 dari gandum, air anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukanlah hal itu supaya untuk selamanya kamu belajar untuk menghormati Tuhan Allahmu. Kalau tempat yang dipilih Tuhan Allahmu terlalu jauh dari rumahmu, sehingga 1/10 dari hasil tanahmu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, tak dapat kamu bawa ke situ, maka jualah bagian dari hasil tanah itu, lalu bawalah uang itu ke tempat yang dipilih oleh Tuhan. Saya tidak akan membayar semua ya. Saya mulai dari ayat yang ke-27 saja. Jangan membiarkan terlantar orang Lewi yang ditinggal di kota-kotamu. Ingatlah bahwa mereka itu tidak mempunyai tanah sendiri. Lalu kemudian ayat yang ke-29. Makanan itu untuk orang Lewi karena mereka tidak mempunyai tanah dan untuk orang asing, anak yatim piatu dan para janda yang hidup di kotamu. Mereka boleh datang dan mengambil segala yang mereka perlukan. Kalau kamu berbuat demikian, perhatikan, maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usahamu. Jadi sebetulnya Ulangan 14 itu, kalau saudara perhatikan, saya bagi atas dua saja. Tuhan menyuruh mereka untuk membayar 1/10 itu sebetulnya tujuannya ada dua. Yang pertama, dikumpulkan di dalam perbendaharaan bait Allah, agar supaya para pelayan-pelayan Tuhan, yaitu orang-orang Lewi itu bisa dapat terjamin kehidupannya. Sebab dari seluruh suku, 12 suku, hanya suku Lewi lah yang tidak mendapatkan tanah ketika dibagi oleh Musa sama Yosua. Sehingga mereka memang harus dipelihara. Mereka ini yang bekerja di dalam bait Allah. Tapi ingat, perpuluhan itu bukan hanya milik orang Lewi. Tuhan juga ternyata memperhatikan di luar daripada orang Lewi. Yaitu tadi saudara, orang-orang yang disebut di sini adalah para janda, yatim piatu, orang-orang asing.
yang ada di kota itu, Ibu Bapak Saudara. Jadi sebetulnya memberikan persepuluhan itu bukan hanya apa ya Saudara, dikhususkan hanya bagi orang Lewi, tidak. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan juga memperhatikan orang-orang yang istilahnya dalam konteks sosial tidak bisa dapat bekerja gitu. Orang-orang yang memang harusnya mendapatkan bantuan gitu. Orang-orang yang harusnya mendapat perhatian gitu untuk diperhatikan kehidupan sosial mereka gitu. Nah, ini yang sebetulnya orang-orang Israel itu melihat bahwa mereka tidak mau memberi itu, loh, Saudara. Karena bagi mereka ketika mereka mau memberi ketika pulang dari pembuangan, lalu kemudian mereka juga mengalami krisis ekonomi, itu sepertinya menjadi beban bagi mereka, loh, Saudara. Nah, karena itu pertanyaan menarik untuk kita renungkan itu tuh gini sebetulnya. Lalu kenapa hanya dengan tidak memberi perpuluhan, Tuhan menyuruh mereka untuk bertobat gitu loh, Saudara. Nah, ini kan menarik ya. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Kalau kamu kembali kepadaku, maka aku akan kembali kepada kamu. Jadi Tuhan menyuruh itu supaya kemudian dengan kalian memberi persepuluhan dengan sungguh-sungguh, dengan kurban yang sungguh-sungguh, maka aku akan kembali kepada Tuhan. Jadi seakan-akan Ibu Bapak Saudara, memberi persepuluhan dengan kurban syukur yang lain itu menunjukkan pertobatan mereka untuk mereka kembali kepada Tuhan. Itu sebetulnya. Nah, dari sini kita dapat pesan rohani bagi kita, Saudara, yang tentu saja saya tidak dapat membahas semua gitu. Saya membahas 3 saja. Yang pertama itu sebetulnya gini, Saudara. Membayar perpuluhan itu sebetulnya menyadarkan kita bahwa sebesar dan sekecil apapun yang kita miliki, kita bukanlah pemilik. Saya seringkali menggunakan ulang-ulang kalimat ini. Jadi sebesar apapun dan sekecil apapun yang melekat pada kita atau yang ada pada kita, Ibu Bapak Saudara, kita perlu menyadari bahwa itu bukanlah milik saya sebetulnya, secara rohani, secara teologi. Kenapa, Saudara? Tadi, Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30 berkata begini, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan gitu. Jadi Tuhan cuma mengatakan bahwa apa sebetulnya yang kamu makan, yang tumbuh dari hasil tanah, benih apapun yang kamu tanam, dan kemudian tumbuh di hasil tanah itu, dan kemudian saya suruh istilahnya membayar 1/10 dari itu bukan milik kita gitu loh. Tapi itu adalah milik Tuhan sebetulnya. Jadi Ibu Bapak Saudara itu menarik buat saya. Jadi Tuhan sebetulnya sedang mengajar kepada bangsa Israel sebetulnya. Untuk apa? Untuk sebetulnya mau melihat bahwa apa yang kita miliki, apa yang kamu miliki itu sebetulnya bukan kamu punya gitu. Itu memang Tuhan punya gitu. Itu yang Tuhan miliki sebetulnya. Karena itu kamu dihitung dengan 1/10 yang kamu akan beri itu terlalu kecil sebetulnya. Gitu. Jadi di dalam Ulangan pasal 14 ayat yang ke-23 tadi yang kita sudah baca, itu Tuhan katakan begini kan, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya untuk tempat ibadah, kamu harus makan persembahan 1/10 dari gandum, air, anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir. Lakukanlah hal itu supaya untuk selama-lamanya kamu belajar menghormati Allahmu. Jadi dengan demikian sebetulnya memberikan persepuluhan itu adalah apa ya? Kita sedang dididik sebetulnya. Kita sedang diajar oleh Tuhan untuk apa? Menghormati Tuhan. Menghormati itu artinya apa? Kita mengakui bahwa semua yang kita miliki itu, semua yang melekat pada kita itu, semua berasal dari Tuhan sebetulnya. Lalu kemudian ketika kita menghitung-hitung 1/10 dari apa yang kita dapat, itu terlalu kecil sebetulnya untuk kita berikan kepada Tuhan. Gitu. Jadi sebetulnya itu adalah cara kita untuk mengakui, cara kita untuk menghormati Tuhan sebetulnya. Bahwa apa yang kita miliki, kita harus mengakui bahwa kita hanya saluran berkat saja gitu. Kita hanya sebagai pengelola saja gitu. Sementara yang menjadi pemilik itu adalah Tuhan dan Tuhan mempercayakan itu kepada kita untuk kita kelola sebetulnya. Gitu. Karena itu ketika kita memberikan kepada Tuhan hanya dihitung seperti itu terlalu kecil sebetulnya. Jadi konsep ini sebetulnya yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel gitu. Karena itu Tuhan berkata apa? Kalian sebetulnya menipu aku gitu. Ayat 8-10 dalam Maleakhi pasal 3. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa.
Jadi Tuhan mengingatkan kembali bahwa ketika kamu tidak mengembalikan itu sama dengan kamu sebetulnya tidak mengakui tentang bahwa apa yang kamu miliki itu adalah pemberianku gitu loh. Jadi sebagian kecil sebetulnya dari apa yang kita miliki. Karena itu Tuhan berkata bahwa kamu menipu aku dengan mengatakan bahwa saya sudah memberikan 1/10 dari apa yang saya miliki untuk sebuah pekerjaan dan pelayanan Tuhan di bait Allah gitu. Padahal mereka sendiri tidak memberi. Mereka hanya fokus pada kebutuhan mereka hanya fokus pada apa? Pembangunan rumah mereka gitu loh, Saudara. Sementara untuk pekerjaan Tuhan, bait Allah itu mereka tidak hiraukan, Saudara. Nah, yang kedua, Saudara, kalau kita bicara tentang 1/10 itu atau persepuluhan, sebetulnya gini, tujuan membayar persepuluhan sebetulnya agar terjadi apa, Saudara? Keseimbangan dalam pelayanan kita dan kemudian diakonia gitu, Saudara. Tadi kan dikatakan bahwa persembahan persepuluhan itu dikumpulkan di dalam perbendaharaan bait Allah. Tujuannya itu adalah diberikan kepada orang-orang Lewi, itu gambaran dari spiritual, rohani, Saudara, dalam pelayanan. Tapi di sisi lain juga diperuntukkan juga buat para janda gitu. Orang-orang yang secara fisik tidak mampu lagi untuk bekerja gitu. Untuk supaya mereka hidup gitu, Saudara. Jadi ini sebetulnya disebut dengan sosial. Jadi ada dua dimensi. Satu sisi memang persembahan itu diberikan secara spiritual, diberikan untuk melengkapi dan bagi orang yang melayani di dalam bait Allah. Tapi di sisi lain juga itu memang ternyata bagi orang di luar bait Allah, Ibu Bapak Saudara gitu. Nah ini ada hubungan dengan apa? Manajerial sebetulnya pengolahan itu. Sehingga sekali lagi ketika kita memberi itu, Saudara, maka persepuluhan itu, maka sebetulnya kita perlu mengingat bahwa kita sebetulnya sedang menolong sebuah pekerjaan Tuhan, dan melalui kehidupan saya ketika memberi persepuluhan itu, orang lain diberkati sebetulnya. Orang lain diberkati. Bagaimana cara Tuhan memberkati orang-orang yang lemah, yang tidak bisa dapat bekerja itu? Itu Tuhan memberkati mereka dengan cara bahwa persepuluhan yang kita beri itu sebetulnya. Jadi Tuhan itu menurut saya sangat adil, Saudara. Tuhan itu sangat mengasihi sebetulnya. Jadi Tuhan juga memperhatikan orang-orang seperti itu. Melalui siapa? Melalui kita, Saudara. Yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada mereka gitu. Karena itu ketika kita membayar 1/10 dari apa yang kita miliki, maka yang harus ada dalam benak pikiran itu adalah memang supaya terjadi keseimbangan sebetulnya. Jadi melalui kehidupan saya memberkati pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Di sisi lain adalah orang diberkati, Saudara. Orang lain diberkati gitu. Perhatikan Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku, Saudara. Jadi ini sebetulnya esensinya, substansinya, Saudara gitu. Jadi ketika kita memberikan 1/10 itu adalah memang untuk perbendaharaan dalam rumah Tuhan, supaya kemudian orang-orang yang melayani di situ, yang merupakan lambang daripada rohani, pekerjaan Tuhan, gitu, itu juga diberkati. Tapi di sisi lain juga, itu orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya, itu juga bisa menerima dari apa yang kita beri, Saudara. Jadi luar biasa memang, Saudara. Cara Tuhan bekerja itu adalah melalui kehidupan kita, untuk orang lain dapat merasakan berkat Tuhan, gitu, Saudara. Ini kan luar biasa ya. Karena itu Tuhan berkata dalam Ulangan 14 ayat yang ke-29, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya sudah baca tadi bahwa itu juga buat anak yatim, orang asing, para janda, Saudara. Makanya ketika kita memberi itu, perhatikan kalimat terakhir berkata apa? Maka Tuhan Allahmu akan memberkati segala usaha. Itu luar biasa loh, Saudara. Jadi ada banyak orang komplain untuk tidak memberikan persepuluhan gitu. Menurut saya semua buah pemahaman yang sebetulnya sangat keliru, karena esensi daripada persepuluhan bukan cuma hanya sekedar saya memotong 10% dari apa yang saya miliki gitu loh, Saudara. Tidak sebetulnya. Tapi ketika saya memberi, kita perlu sadar penuh bahwa kita sedang memberkati sebuah pekerjaan Tuhan, dan melalui kehidupan kita, orang-orang yang lain yang tidak mampu itu juga mendapatkan berkat gitu, Saudara. Jadi istilahnya kita ini adalah perpanjangan tangan Tuhan sebagai apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita kelola, supaya orang lain juga merasakan berkat-berkat Tuhan loh, Saudara. Gitu. Saudara, memang sulit kalau kita bicara tentang 1/10 kalau kita tidak memiliki konsep ini.
Jadi ketika kita sadar bahwa ini bukan milik saya hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelola apa yang Tuhan beri, maka ketika kita memberi, itu dengan enteng, saudara, persepuluhan itu. Karena kita menyadari bahwa ketika kita memberi, kita bukan hanya sekedar menyelamatkan kita sebetulnya, tapi kita sedang menyelamatkan orang lain juga, gitu. Artinya kita sedang menyelamatkan diri kita itu dari apa, saudara? Materialisme, gitu. Dari hal-hal duniawi yang membuat kita tuh merasa egonya hebat, gitu, merasa diri hebat, gitu, dan seterusnya. Padahal semua itu dari Tuhan, bukan dari kita, gitu. Kita bekerja keras, iya. Tapi saya percaya kalau Tuhan juga tidak membuka jalan, kalau juga Tuhan tidak memberi, maka sia-sia apa yang kita lakukan, gitu, Bapak Saudara. Jadi memberi persepuluhan itu menarik sebetulnya menurut saya. Mereka menjadi egois, tidak tidak percaya dengan pekerjaan Tuhan, mereka sibuk hanya membangun rumah mereka sendiri, sudah membenahi bait Allah mereka abaikan. Pekerjaan pelayanan Tuhan itu mereka abaikan. Makanya mereka terkutuk, Bapak Saudara. Artinya kehidupan mereka itu jauh dari Tuhan. Ekonomi mereka hanya segitu-segitu. Karena mereka hanya lebih berorientasi pada apa yang mereka inginkan, gitu. Mereka nggak tahu bahwa semua yang mereka miliki itu semua datang dari Tuhan dan seterusnya. Dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12-15, kalau saudara baca ayat-ayat ini ditulis oleh Paulus. Berarti Paulus mengerti betul prinsip dari persepuluhan itu, saudara. Paulus berkata dalam ayat 13, sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan, kata Paulus. Ayat 14, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya sekali lagi ada terjadi keseimbangan. Jadi ketika kita memberi, saudara, maka sebetulnya itu terjadi keseimbangan dalam sebuah pekerjaan Tuhan, dan bagi orang-orang yang sebetulnya perlu kita tolong sebetulnya, Bapak Saudara. Nah, sekali lagi itu tuh membuat kita terhindar dari apa? Terhindar dari kesombongan, gitu, saudara. Terhindar dari keterikatan materialisme, gitu. Yang sebetulnya itu bukan milik kita sebetulnya, tapi Tuhan hanya mempercayakan untuk kita kelola saja, supaya kemudian melalui kehidupan kita, orang lain diberkati oleh Tuhan, saudara. Jadi sebetulnya itu luar biasa loh, saudara. Kalau kita perhatikan hukum ini, di satu sisi Tuhan mempercayakan bagi kita untuk mengelola semua berkat Tuhan, supaya orang lain sebetulnya itu diberkati. Nah, kemudian ketika kita memperhatikan itu, maka saya percaya Tuhan akan menutup. Karena sebetulnya itu bukan milik kita, Tuhan hanya percayakan bagi kita untuk mengelola, gitu. Supaya kemudian orang lain mendapatkan berkat dari apa yang Tuhan sudah beri melalui kehidupan kita, saudara. Jadi menurut saya sangat luar biasa. Kita lah orang-orang spesial sebetulnya. Di mana melalui kehidupan kita itu, maka orang lain diberkati. Dan yang terakhir, saudara, sebagaimana orang lain terpelihara, maka si pemberi persepuluhan juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan, saudara. Kan tadi saya katakan, pada waktu kita memberi persepuluhan, itu ada 2 dimensi. Satu sisi, mulai kehidupan kita, pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat di mana kita melayani itu berjalan dengan baik, semua terpelihara. Di sisi lain, orang yang tidak mampu juga mendapatkan berkat dari kita, saudara. Tapi Tuhan berkata apa? Bukan cuma mereka terpelihara, bukan cuma pelayanan pekerjaan Tuhan diberkati dan terpelihara, tapi Alkitab berkata, orang yang memberi 1/10 itu pun adalah orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan yang sama, gitu. Coba saudara perhatikan ayat 10-12. Dalam Malaki pasal 3, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bawalah 1/10-mu seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Aku tak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Saudara, ini bukan transaksional sebetulnya, kalau kita perhatikan. Orang memahami ayat 10 itu transaksional. Dengan saya memberi persepuluhan, maka saya juga akan mengalami kelimpahan. Tidak juga, saudara. Bukan begitu pemahamannya. Yang perlu kita pahami adalah 1/10 yang kita berikan itu adalah memberkati pekerjaan dan pelayanan Tuhan, dan orang-orang yang tidak mampu juga merasakan berkat dari kita. Artinya mereka terpelihara dengan apa yang kita beri, saudara. Nah, Alkitab berkata, mereka terpelihara dengan apa yang kita beri, karena itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan,
Apalagi kita sebagai pemberi, saudara. Saya percaya sebagai pemberi pun terpelihara sama seperti mereka dipelihara oleh Tuhan melalui berkat yang Tuhan beri dalam hidup saya, saudara. Itu kan luar biasa, saudara. Jadi ketika kita memberi, itu adalah bentuk ketaatan. Itu adalah rasa kasih kita kepada Tuhan sebetulnya. Karena sebetulnya kita tidak bisa dapat membalas kok apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita tidak bisa dapat mengganti, kita tidak dapat bisa mengukur 1/10 dari apa yang kita miliki gitu. Di mana Tuhan memberkati kita. Tidak, saudara, tidak sama sekali. Kita tidak mampu membalas itu. Jadi karena itu persepuluhan itulah ujian ketaatan sebetulnya. Ujian kita mengasihi untuk sebuah pekerjaan Tuhan dan orang lain gitu. Jadi sebagaimana orang lain terpelihara, pekerjaan Tuhan terpelihara dengan bagus gitu, maka kita pun si pemberi, saya percaya dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola itu, saudara. Jadi bersyukurlah kita, saudara. Kalau Tuhan memberi berkat lebih dalam kehidupan kita, karena memang Tuhan percaya sama kita untuk mengelola itu, saudara. Tidak gampang bagi saya untuk percaya kepada seseorang, untuk istilahnya saya percayakan mengelola keuangan saya, tidak gampang, saudara. Tidak gampang. Jadi kita inilah orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan untuk mengelola apa yang Dia beri kepada kita, supaya kemudian orang lain menerima berkat dari kita. Dan itu tidak akan pernah apa, saudara? Tidak akan pernah putus nanti berkat-berkatnya. Pertanyaannya adalah, jadi apakah persepuluhan masih relevan? Masih, saudara. Matius 23:23. Celakalah kalian guru-guru agama dan orang-orang Farisi, kalian tukang berpura-pura, rempah-rempah seperti selasi, adas, manis, dan jinta pun kalian beri 1/10-nya kepada Tuhan. Padahal hal-hal yang terpenting dalam hukum agama seperti misalnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan tidak kalian hiraukan. Padahal itulah yang seharusnya kalian lakukan. Perhatikan kalimat terakhir. Tanpa melalaikan yang lain-lainnya juga. Tuhan tidak melarang di sini untuk tidak memberi persepuluhan. Tidak, saudara. Tuhan malah justru mendukung memberi persepuluhan. Kesalahan dalam memberi persepuluhan adalah seakan-akan, saudara, memberi persepuluhan itu sudah final. Tidak. Tuhan juga menuntut bahwa di dalam memberi persepuluhan seharusnya kita ada belas kasihan gitu kepada orang lain. Ada keadilan supaya terjadi keseimbangan. Jadi ketika kita memberi persepuluhan hanya untuk membanggakan diri kita, supaya orang tahu bahwa saya memberi persepuluhan, salah, saudara, salah gitu. Seharusnya kita memberi persepuluhan tadi motifnya. Supaya melalui kehidupan saya, orang lain diberkati, terjadi keadilan. Ada belas kasihan di situ. Nah, tadi juga saya katakan, persepuluhan itu menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Gitu. Jadi, jangan motifnya kita memberi persepuluhan supaya orang tahu persepuluhan kita paling banyak gitu ya. Atau saya memberi persepuluhan. Bukan, sudah. Dua alasan tadi itu paling penting. Sehingga Tuhan tidak menyalahkan kita gitu, sudah. Tetapi kamu memberi persepuluhan dengan sebuah kesadaran bahwa kamu setia pada Tuhan. Kamu memiliki passion terhadap orang lain. Juga kamu sudah melakukan keadilan gitu. Melalui kehidupan kita memberkati orang lain. Saya kira ini yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Hani. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Ya. Kita percaya Tuhan sudah inginkan kita kebenaran itu adalah kita lebih memahami lagi. Jadi tidak hanya asal memberi, tapi kita paham bahwa pemberian kita itu pun berguna bagi orang lain juga. Tuhan memberkati. Ya. Silakan Pak Feb mungkin. Ya, terima kasih Pak Luki. Terima kasih Pak pengacaranya yang luar biasa. Hari ini ya kita diingatkan kembali segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Yuk, kita hanya melakukan ketaatan, hanya diuji ketaatannya buat mengembalikan 1/10 apa yang miliknya Tuhan 100% semestinya. Kami mengucap syukur di pagi hari ini kami mendapatkan pencerahan kembali terus. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu tertanam di dalam setiap kami, bahwa kehidupan kami pun adalah milik Tuhan. Segala sesuatu yang ada pada kami ini pun juga adalah milik-Mu. Kami adalah pengelola dalam kehidupan ini, Tuhan. Biarlah ajar kami untuk terus taat di dalam melakukan kebenaran firman-Mu, yaitu mengembalikan persepuluhan yang milik-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah dari pagi hari ini kami terus renungkan kebaikan-Mu, dan kami terus menjalankan kebenaran-Mu ya Bapa. Dan melalui pagi hari ini juga Tuhan,
Berkat-berkat-Mu tercurah atas setiap kami yang melakukan di dalam kebenaran, maka dibuatnya berhasil dan beruntung ya Bapa. Dan kemanapun kami pergi, kami akan melangkah dengan kepastian bahwa Tuhan selalu menyertai dengan kami, maka setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyatakan keberhasilannya itu ya Bapa. Terima kasih Bapa, diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan dan selalu mengucapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Ya, Yuk. ya sama-sama. Terima kasih. Thank you, Pak Luki.